Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi di kitab Amos. Ini baru tema yang kedua. Kita ambil temanya pemulihan mesianik. Artinya suatu pemulihan melalui Mesias. Kalau orang Israel punya banyak nubuat ya mengenai datangnya seorang pemimpin Mesias yang tentu kita percaya adalah Yesus Kristus. Walaupun saat ini bangsa Israel secara keseluruhan belum menerima Yesus sebagai Mesias, tapi Alkitab mengungkapkan hal itu. Dan kita sebagai orang percaya tentu yakinlah ya bahwa Mesias orang Yahudi itu yang ditunggu-tunggu itu adalah Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa bangsa Israel. Tapi bukan hanya seluruh Israel ya, bahkan dosa seluruh dunia. Karena Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia ya. Dan dalam 1 Yohanes juga dibilang bahwa Yesus itu bukan hanya menghapus dosa kita orang percaya, tapi juga seluruh dunia. Nah, mari kita melihat dulu kitab Amos ini 9 pasal. Kita akan bahas yang pasal tentang penglihatan ya, pasal 7, 8, 9 ini. Dan ini teguran juga ya dalam penglihatan 3 pasal terakhir ini Amos ya. Itu suatu teguran juga tetap kepada bangsa Israel. Kita tahu kelemahan Israel itu adalah dalam hal ibadahnya dan juga dalam hal keadilan sosial, dalam sosial, kehidupan sosial ya, di mana orang miskin, anak yatim, janda itu atau orang lemah lah ya ditindas ya. Jadi memang begitu. Suara kenabian dari nabi-nabi Israel itu selalu menyoroti 2 hal ini ya. Pertama, ibadah Israel yang ya katakanlah munafik lah ya. Memang kita tahu bahwa kerajaan Israel itu utara yang 10 suku itu yang dimulai dari Jerobeam bin Nebat ya, itu memang sudah ibadahnya sudah berbeda dengan yang di selatan ini yang pusatnya di Yerusalem. Karena orang Israel harus sesuai perjanjian Musa, ibadahnya harus di Yerusalem, di Bait Suci yang dibangun Raja Salomo waktu itu. Nah, orang Israel yang di 10 suku itu, karena kita tahu Raja Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan 10 suku ini udah mulai ibadah yang baru. Jerobeam bin Nebat ya, bikin anak lembu emas di Betel, di kota Dan. Bikin lagi ibadah yang bikin ibadah yang baru lah ya. Maksud Jerobeam bin Nebat itu supaya Israel yang 10 suku ini jangan datang ke Yerusalem terus. Karena orang Israel harus datang 3 kali setahun dalam ke Bait Suci. Paskah, Pentakosta dalam hari raya Tabernakel ya, Pondok Daud ya. Pondok Daud, bukan Pondok Daud ya. Jadi motivasinya itu Jerobeam bin Nebat bikin ibadah yang baru. Nah, ini terus dari mulai itu raja-raja Israel setelah Jerobeam bin Nebat terus mengikuti ibadah penyembahan berhala lah sebenarnya, itu bukan ibadah lagi ya, penyembahan berhala ya. Dan itu disoroti terus oleh nabi-nabi yang diutus ke Israel, termasuk ini Nabi Amos ya. Iya, Nabi Amos yang 9 pasal ini tegur ibadahnya itu. Nanti kita melihat salah satu atau kita lihat lagi dulu sebentar, pasal 7 ini ada seorang yang namanya Amazia. Ini pasal 7 ayat 10, saya baca aja dulu sini ya. Lalu Amazia imam di Betel. Ini kita tahu bukan imam beneran ini. Ini imam diangkat aja gitu, karena ini bukan imam aturan Harun. Enggak, itu kalau yang aturan Harun itu yang kerajaan selatan ya. Masih melakukan ibadah dengan imam aturan Harun. Dan juga raja-raja yang setelah Raja Salomo itu ada Rehabeam, anak Salomo, terus ada beberapa raja yang baik ya, kayak Yosia, Hizkia dan sebagainya. Jadi ini dikatakan Amazia imam di Betel itu bukan imam keturunan Harun. Udah gak bener nih ya, gak tahu siapa yang diangkat, pokoknya siapa aja diangkat situ. Pokoknya ada ibadah di situ. Ini Amazia imam di Betel ini, dia langsung datang menghadap Raja Jerobeam. Ini bukan Jerobeam yang ini, bin Nebat, ini Jerobeam yang kedua ini. Di zaman Amos itu ya, kita tahu ya. Ini dia pesannya begini, Amos telah mengadakan memfitnah dia. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Jadi Amos itu terus menegur
ibadah yang nggak beres ya, penyembahan berhala itu, terus juga menegur ketidakadilan sosial. Dan Amasya ini merasa terganggu sekali dengan suara kenabian Amos ini ya. Nah, dia langsung bilang apa? Dia fitnah lah, dia bilang ke Raja Jerobeam ini, tolong Amos ini. Dan dia diusir memang di sini. Jerobeam apa? Karena Amos itu dia bernubuat, Jerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi ke tanahnya sebagai orang buangan. Itu nubuat Nabi Amos. Nah, terus si Amazia ini imam di Betel bilang, "Pelihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda." Karena memang sebenarnya Amos itu dari tanah Yehuda itu dia ya. Pergi ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Ya menurut mereka itu suci, tempat itu kan bait suci mereka ya. Yang nggak suci ya sebenarnya. Nah, tapi ini teguran dari si Amazia imam di Betel ini. Ya dia bilang, pergi kamu ke sana ya, kami terganggu ini ibadah. Biasa begitu ya, kalau orang sedang beribadah walaupun ibadahnya penyembahan berhala, ketika datang seorang nabi Tuhan menegur, dia merasa terganggu ya. Dia merasa orang itu kalau nggak bertobat ya, tapi kalau orang bertobat dan mendengar suara kenabian dan bertobat ya dipulihkan, nggak terganggu. Tapi kalau orang mengeraskan hati kayak imam di Betel ini, karena ini dapat makan di situ. Jadi makanya dia bilang, usir ini nabi, kamu cari makannya di sana, jangan di sini. Jadi bernubuat dianggap sama dengan cari makan gitu loh ya. Ya memang betul, imam-imam yang di Betel itu, yang di Dan, yang apa semuanya penyembahan berhala ya, memang mereka beribadah mau cari makan di situ ya. Lain dengan Amos. Amos ini nggak cari makan, dia bernubuat. Dia sebenarnya katanya, aku ini bukan seorang nabi, dia pemungut buah arah hutan ya, peternak. Dia punya kerjaan, dia punya makanan sendiri, dia kayak Paulus lah, dia melayani, dia ada apanya. Bukan berarti dia nggak bisa terima persembahan dari gereja-gereja, dia terima juga sekali dua dari gereja di Filipi apa. Tapi dia melayani bukan cari makan. Nah inilah kalau orang ibadah sudah ngawur ini, sudah penyembahan berhala, biasanya orang ibadah tuh cari makan, ya, bernubuat cari makan, berkhotbah cari makan, ya. Jadi dia ngusir si Amos ini, Amos pergi kau, jangan cari makan di sini katanya. Amos bilang, aku nggak cari makan kok, aku bukan nabi juga, aku sebenarnya peternak, pemungut buah ara, tapi aku dipanggil Tuhan. Dan akhirnya Amos bilang begini, engkau berkata jangan bernubuat tentang Israel. Nah akhirnya diucapkanlah suatu nubuat kepada si Amazia ini. Dia bilang begini, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Ayat 17 ya. Tanahmu akan dibagikan kepada dengan memakai tali sifat. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi karena Amasya imam di Betel ini menolak bertobat, mengeraskan hati, merasa benar. Tapi ini kayaknya bukan soal teologi saja, ini soal perut juga. Karena si Imam Amazia yang di Betel ini dapat makannya dari ibadah palsunya itu. Dia dapat makan dari nubuat-nubuat yang ngawurnya itu, ya. Jadi ketika ditegur, ya siapa yang kalau udah ditegur kan ganggu perut orang, marahlah dia kan, dan dia nggak mau bertobat. Dan tapi dinubuatkan kalau kau nggak, ya akibatnya itu istrimu katanya bersundal, anak-anak akan mati, engkau sendiri akan mati di tanah najis, dan Israel pasti dibuang. Jadi kalau teguran yang berasal dari nabi yang sejati itu ditolak, nggak ada jalan lain, penghukuman itu pasti datang. Tinggal tunggu waktu aja. Bahkan di pasal 8 ayat yang ke-2 dibilang, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Jadi vonis dari Tuhan itu melalui Nabi Amos sudah datang kepada Israel. Dan kita tahu tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara itu Israel dibuang ke Asyur, ya. Tapi enggak cuma di situ cerita ini berhenti, ya. Karena kita akan melihat di sini ada suatu
pemulihan yang kita menyebutnya pemulihan mesianik, suatu pemulihan, atau kita baca aja ya, suatu pemulihan yang dimulai dari, kalau istilahnya yang tersisa atau the remnant. Israel itu akan dipulihkan melalui yang tersisa, yang sedikit orang, tapi maksudnya yang sedikit ini dipilih untuk nanti menjangkau yang banyak. Begitu prinsipnya. Mari kita baca dulu sebentar ya. Pasal 9 ayat yang ke-11 ya. Mungkin nggak usah semua kita baca di sini. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali runtuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Kalau kita lihat di sini pendeknya begini. Intinya, aku akan memulihkan kembali kemah Daud itu ya, tabernakel Daud. Itu bicara soal mesianik ya, anak Daud yang akan menjadi Mesias. Itu maksudnya. Setelah pemulihan ini, ada ayat berikutnya, ayat 12 itu, supaya jadi mereka yang lain itu bisa mengalami juga pemulihan. Nah, ayat ini dikutip oleh Yakobus ketika terjadi perdebatan di situ ya, di Kisah Rasul 15 ya. Ada perdebatan mengenai apakah setelah Mesias itu masih disalib, bangkit dan semuanya ya. Israel orang percaya, yang percaya kepada Yesus itu gereja mula-mula. Itu ada keributan ketika datang orang-orang bangsa lain juga percaya masuk ya. Padahal itu sebenarnya nubuat, memang nubuat Amos begitu, bahwa pemulihan mesianik dimulai dulu dengan yang tersisa, sedikit orang, yang 120 orang yang di ruang atas itu mengalami pencurahan Roh Kudus, tapi dari situ dia bergerak. Karena pemulihan mesianik itu sifatnya dari yang sedikit terus mencapai yang banyak ya. Tuhan pilih yang sedikit, bukan yang banyak ini dibuang, bukan. Dipulihkan, dipilih sedikit untuk menjangkau yang banyak. Itu prinsip pemulihan mesianik. Prinsip pemulihan Tuhan itu sebenarnya begitu. Mulai dari satu orang, Abraham misalnya, menjangkau banyak bangsa. Mulai dari Yesus, mesianik, Mesias, nanti menjangkau seluruh manusia. Karena, nah ini nanti kita lihat sebentar ya. Pendeknya begini lah. Yakobus bilang begini, ada perdebatan, karena gini, orang di situ perdebatan di sidang Yerusalem itu, kalau sudah baca itu, bagaimana bangsa-bangsa lain harus memelihara Taurat enggak, atau begini-begini ya. Nah, enggak harus ya, karena kemudian Yakobus menutup, kasih kesimpulan ya. Dia mengutip ayat Amos ini, pemulihan mesianik ini. Dia bilang, dikatakan, tapi ayat 17 dia bilang, setelah dia membangun pondok Daud, supaya, dikatakan 17 ya, pasal 15 ini ya, supaya mereka yang tersisa dari umat manusia, ini saya pakai ILT ya, supaya mereka yang tersisa dari umat manusia, bahkan segala bangsa, itu dapat mencari Yahweh. Nah, perhatikan sini ya. Pemulihan mesianik itu mulai dari yang sedikit. 120 orang itu yang percaya Yesus, terus datang bangsa-bangsa lain, dan Yakobus mengutip nubuat Amos ya, bahwa Tuhan pulihkan pondok Daud. Udah terjadi, udah digenapi itu dengan mati Yesus bangkit itu, dan ada yang tersisa dari Israel yang percaya Yesus, itu sudah terjadi pemulihan pondok Daud. Tapi kalian tahu kan, nubuatnya nggak berhenti sampai di sini, nggak berhenti sampai yang tersisa yang percaya Yesus, enggak, sambung lagi, supaya dikatakan di sini, kalau ayat 17 dikatakan supaya mereka yang tersisa dari umat manusia. Jadi bukan hanya sedikit atau bukan banyak dalam arti sebagian, enggak, umat manusia. Karena begitulah pemerintahan pemulihan mesianik ini. Nah, banyak orang pikir Yesus hanya mati untuk umat pilihan aja. Memang betul, Yesus mati bangkit tapi semua menghapus dosa ya, terutama orang percaya dulu, tapi bukan berarti di situ ya. Pemulihan mesianik itu akan menjangkau seluruh manusia pada akhirnya. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 12:32 itu, apabila aku mati ditinggikan, saya mati bangkit naik surga duduk sebelah kanan Bapa, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Hanya urut-urutannya ada. Kalau dalam 1 Korintus 15 itu ada jelas urut-urutannya. Yang percaya dulu, lahiran nanti, dan terus begitu. Ya, coba dulu kita baca dulu di nubuat mesianik ini ya. Dalam Yesaya ini tentang kerajaan mesianik ya. Banyak orang nggak mau mengakui ya, bahwa keselamatan atau pemulihan mesianik itu bersifat sangat general ya, sangat ya seluruh manusia lah, seluruh makhluk, bahkan langit dan bumi itu akhirnya kena menjadi langit dan bumi yang baru. Perhatikan dulu ini ya, saya baca dulu ya Yesaya 9 ini semua para ahli percaya bahwa ini yang dimaksud dari nubuat ini adalah kelahiran Raja Damai itu adalah Yesus ya. Saya baca dulu ya pasal 9 ayat 7. Dalam hal ini saya pakai ILT ya. Dalam hal perluasan pemerintahannya, pemerintahan mesianik ini maksudnya. Dan dalam hal damai sejahtera dikatakan di sini tidaklah berkesudahan. Nggak berhenti maksudnya perluasannya itu ya. Di atas tahta Daud, nah ini dia mesianis, dan di atas kerajaannya dan sebagainya. Jadi maksudnya ayat ini ya, kerajaan Mesias itu akan terus memperluas dirinya dan menaklukkan segala sesuatu. Kayak terang, kerajaan terang itu terang itu tidak akan berhenti. Dia akan terus menjangkau atau menelan kerajaan gelap. Saudara tahu terang itu punya kecepatan luar biasa itu. 300.000 km per detik. Terus. Ya, sampai gelap itu ya nggak ada, ditaklukkan ya. Kerajaan maut, itu hayat Kristus itu terus menaklukkan, hidup menaklukkan maut. Nah ini yang perlu harus jadi Tuhan memilih sebagian orang. Ini ya pemulihan mesianik itu Tuhan memilih sebagian. Bukan berarti Tuhan membuang yang lain. Nah ini jangan salah. Nah kalau Calvin kan ada apa istilahnya, tulip itu ya. Sebagian orang karena dia bilang penebusan itu limited, terbatas penebusan Yesus itu. Limited atonement, L-nya itu. Ya. Penebusan itu nggak terbatas, unlimited. Orang jelas Alkitab bilang kok Yesus mati untuk dosa dunia. Dia anak domba Elohim menghapus dosa dunia kok. Ya. Jadi dan kerajaan Mesias itu kerajaan yang terus menaklukkan segala sesuatu kok. Jadi jangan salah lah ya. Kita dipilih yang sedikit, yang tersisa, the remnant istilahnya. Baik dari bangsa Israel maupun dari bangsa-bangsa lain, sedikit. Tapi bukan berarti ini berhenti, tapi bukan sambung lagi nanti. Nah itu makanya coba dulu. Sekarang udah selesai lah dulu ya Nabi Amos ini. Kita coba lah terapkan ke dalam konteks perjanjian baru, khususnya pemerintahan Mesias ini. Perhatikan ini dari Wahyu. Saya baca Wahyu pasal 1 ayat 6 dulu ya. Wahyu pasal 1 ayat 6. Coba dulu kita baca ya. Wahyu pasal 1 ayat 6. Perhatikan di sini. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapaknya. Maksudnya ini Yesus ya. Pekerjaan Yesus ini dikatakan dari Yesus Kristus yang setia, yang sulung ya, dan sebagainya, yang mengasihi kita, sudah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya, serta ayat 6 menjadikan kita umat pilihannya yang sedikit itu, the remnant, sisanya yang tersisa itu, menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim. Jadi kita diselamatkan supaya sedang dibentuk menjadi raja-raja dan imam-imam. Untuk apa sih imam ini yang sebenarnya fungsinya? Imam itu perantara Bapak Saudara. Membawa Elohim kepada manusia dan membawa manusia kepada Elohim. Ini perantara nih. Kita menjadi perantara. Bukan dipilih terus dievakuasi ke surga, tempat yang jauh di sana ya, jalannya dari emas lah, yang nyanyi-nyanyi aja kerjanya. Terus bahkan ada yang berpendapat masih ada anjingnya di situ. Ini ngawur banget loh. Alkitab bilang gereja atau umat pilihan Tuhan di gereja udah jatuh ya, tapi jadi ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Maksudnya yang dipilih ini, orang-orang yang dipilih itu bukan untuk diangkat surga nyanyi-nyanyi nggak karu-karuan, bukan begitu. Orang yang dipilih itu akan dibentuk
menjadi imam-imam dan raja-raja untuk apa? Kalau kita suruh baca pasal 5 ayat 10, itu untuk memerintah di bumi adalah untuk menaklukkan segala sesuatu supaya bumi bergerak menuju bumi yang baru. Dan juga langit yang baru. Coba dulu ya, pasal 5 ayat 10, saya baca lagi sekali lagi lah. Ayat 10, dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Ini orang sama ya. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Jadi umat pilihan Tuhan itu bukan untuk dievakuasi ke surga sana, nunjau di sana gak jelas di mana tempatnya. Dalam kekristenan kan banyak tuh cerita tuh, surga dongeng kalau saya menyebutnya. Habis diceritanya kan di sana nyanyi-nyanyi aja, ada rumah-rumah yang bagus, jalannya dari emas. Ini ngawur. Nggak ada di situ konsep surga. Kerajaan surga di kitab Wahyu itu nggak begitu. Kerajaan Mesias itu bukan begitu. Rencana Tuhan pun tidak begitu. Rencana Tuhan tetap fokusnya ke bumi, supaya bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Oleh siapa bergeraknya? Oleh the remnant ini, oleh yang tersisa yang dipilih Tuhan. Jadi saudara dan saya dipilih oleh Tuhan bukan untuk kabur dari bumi, meninggalkan dunia kegelapan ini, apa kerajaan setan, bukan begitu. Kita dipilih supaya ya kita menaklukkan segala sesuatu di bumi dan bumi bergerak menjadi bumi yang baru. Kan rencana Bapa begitu ketika dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar kita supaya mereka menaklukkan segala sesuatu yang di bumi. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu itu rencana Tuhan, rencana Bapa fokusnya jelas bumi. Dan dia selalu mulai dari yang sedikit untuk mencapai yang banyak dan mencapai semua. Gitu loh. Jadi prinsip pemulihannya atau prinsip pemulihan mesianik ini banyak orang nggak melihat itu, ya. Dunia kekristenan boleh dibilang nggak melihat lah, karena dunia kekristenan itu punya konsep pokoknya yang dipilih Tuhan masuk surga selama-lamanya, yang nggak dipilih Tuhan masuk neraka selama-lamanya. Dan ternyata yang dipilih itu sedikit sekali kalau dibandingin. Ada orang berani menilai ya, kalau dihitung di bumi ini jumlah manusia yang udah pernah tinggal di bumi, jadi dari generasi dihitung, dicoba itu, memang kasar hitungannya, sekitar 160 miliar manusia yang udah pernah tinggal di bumi ini. Dan hanya kurang lebih ya hitung ini 3 miliar aja yang percaya Yesus, bukan percaya Tuhan lah. 157 miliar yang sekarang ini udah ada di neraka. Kalau itulah menurut pengertian dunia kekristenan ya, di neraka kekal selamanya disiksa di sana. Aduh, ini ajaran neraka kekal ini yang dimulai dari Agustinus yang diakui Bapak Gereja itu kacau banget lah ya. Sama sekali nggak memahami pengertian pemulihan mesianik. Kita percaya kitab aja lah ya, jangan percaya tradisi yang konyol-konyol apa, ngeri loh. Bapa di surga, firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini. Terus dia hanya pilih sedikit gitu, yang selebihnya lempar aja ke sana, disiksa selama-lamanya. Kan itu Bapa di surga itu Bapa yang penuh kasih atau monster yang gila ya? Tapi banyak orang percaya karena kesalahan. Sebenarnya saudaraku, kekal itu istilah itu berasal dari kata Yunani aion dan Ibrani olam itu. Nah, saudara kalau mau boleh periksa itu, ada mulai aja dari apa, ada buku Louis Sabet itu, kalau di internetnya ketik aja tuh ada kata itu harusnya diterjemahkan berzaman-zaman, bukan kekal selama-lamanya, karena kekal itu kan dimensinya Elohim. Jadi dimensi Elohim kekal, dia menciptakan 3 dimensi lagi, dimensi surgawi di mana dia taruh tahtanya, kemudian dimensi bumi, kalau ilmuwan bilang ruang dan waktu, baru dimensi bawah bumi, itu alam maut yang biasa orang menyebutnya. Jadi dimensi kekal itu sesuatu yang nggak ada hubungan dengan waktu. Waktu mah dimensi bumi. Jadi kalau kekal itu bukan kalau berarti hidup kekal itu berarti hidup yang atau neraka kekal itu berarti selama-lamanya. Ini nggak ngerti, dimensi gua ada banyak nggak ngertinya lah. Jadi udahlah, pokoknya kesimpulan dulu lah sekarang ya. Kesimpulannya nubuat Amos ya
sekalipun memang penghukuman untuk Israel, tapi tetap ada pemulihan mesianik yang disebut Mandok Daud dari pasal 9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Saudara bisa baca sendiri di situ, ya. Pemulihan mesianik, apa itu artinya pemulihan mesianik? Suatu pemulihan yang dimulai dari yang sedikit, the remnant, yang tersisa. Tapi tujuannya untuk menjangkau yang banyak. Itu pemulihan mesianik. Kalau kita terapkan dalam konteks perjanjian baru, Yesus itu adalah Mesias, kita percaya itu. Dia mulai dengan sedikit, 120 orang terus, tapi kerajaan Mesias itu terus. Kenapa? Karena kita yang sedikit ini akan dijadikan raja-raja dan imam-imam. Bukan nganggur nyanyi-nyanyi aja di sana kerjanya, enggak. Raja-raja dan imam-imam itu berfungsi membawa seluruh manusia kepada Yahweh, kepada Elohim, dan membawa Yahweh atau Elohim kepada umat manusia. Sehingga akhirnya Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa di sorga bisa mengekspresikan seluruh kemuliaannya, kasihnya, apa semua hikmatnya, karakternya di dalam dan melalui seluruh ciptaan. Itu tujuannya pemulihan mesianik, sangat luar biasa bagi saudara. Kita dipilih bukan untuk nggak ada tujuannya, cuma diangkut ke sorga nyanyi-nyanyi selama-lamanya. Itu ngawur itu. Ya, kita dipilih untuk bekerja memulihkan segala sesuatu. Ya, ingat ya, pemulihan mesianik itu adalah pemulihan segala sesuatu. Memang dimulai dari yang sedikit. Puji Tuhan, itu kesimpulannya. Dan kita nanti akan sambung untuk berikutnya kitab Amos ini. Haleluya, amin.